Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iya, Ilham. apa kabar Pak Sigit? Senang sekali saya mendengar suara Pak Sigit ini sudah lama gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Yang penting Mm-mm. kita sama-sama sehat, Mas Iya, Ilham. betul Pak. Sekarang kesehatan nomor satu ya Pak. Iya, Pak Sigit, ini seperti yang sudah sebagai preambul saya tadi pembukaan ya bahwa kami ingin tahu nih bagaimana penanganan limbah. Saya tidak mengatakan untuk sampah-sampah yang berkaitan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai atau apa enggak, tapi sampah yang berkaitan dengan COVID-19 begitu Pak, atau limbah yang berkaitan dengan COVID-19 untuk wilayah Sidoarjo saat ini seperti apa ini Pak? Ya, jadi Mas Ilham, Dinas Lingkungan Hidup ini memang sejak adanya pandemik ini kebetulan kami memiliki satu kendaraan yang awalnya dulu memang rencana untuk angkutan khusus limbah B3. Mm-mm. Awalnya begitu. Jadi kita memang pada saat tahun 2019 itu punya rencana, selama ini masyarakat ini kurang begitu memahami limbah B3. Kalau di perusahaan sih jelas, tapi kalau limbah B3 di lingkungan rumah tangga, ini kadang-kadang masyarakat ini kan belum begitu paham. Mm-mm. Jangankan masyarakat umum, saya sendiri juga terus terang belajar limbah B3 ya setelah saya ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup ini, akhirnya saya Mm-mm. harus belajar itu. Di level rumah tangga ini seringkali kita agak abai. Ya karena pertama, mungkin kita belum memahami, oh ternyata barang ini termasuk limbah B3 ini. Akhirnya kadang-kadang dibuang dicampur sampah domestik ya. Mm-mm. Jadi dengan pemikiran itu awal dulu kami menyiapkan kendaraan khusus untuk ngangkut limbah B3 di rumah tangga, tapi ya bukan belum sekabupaten. Kita dulu rencananya untuk wilayah Sidoarjo lah, perkotaan Sidoarjo kita akan. Tapi kemudian karena adanya COVID, pandemi COVID, akhirnya kendaraan angkutan sampah ini kita rubah fungsinya. Jadi mesinnya angkutan khusus limbah B3, dan kita manfaatkan mobil angkutan khusus untuk limbah medis kaitannya dengan COVID. Jadi sebelum PPKM kemarin, kendaraan ini kami tugaskan keliling ke TPST yang di lokasi TPST itu sudah kami siapkan bin kontainer untuk khusus menampung masker bekas Mm-mm. dari warga yang dibuang masih tercampur dengan sampah domestik atau sampah rumah tangga. Jadi di sampah yang dari rumah tangga setelah dikirim di PST, di TPST itu ada petugas yang memang kemudian mengumpulkan masker bekas pakai dari warga yang dibuang di situ, kemudian dikumpulkan, dipilah, dijadikan satu, dimasukkan bin kontainer itu. Terus terang kembali lagi, pemikiran ini mungkin belum 100% bisa kami laksanakan dengan baik, namun minimal kita berupaya memperkecil adanya pencemaran limbah akibat COVID ini ke masyarakat yang nanti juga berdampak jika ditangani tidak benar dengan cara yang benar bisa menjadi salah satu sumber penularan COVID. Ya. Terus kemudian Mas Ilham, Mm-mm. kondisi-kondisi yang kami lakukan itu mengapa kok hanya di TPS tidak di rumah-rumah? Awalnya dulu saya punya pemikiran, alangkah baiknya kalau misalkan warga yang saat itu masih COVID di awal-awal terjadinya pandemi COVID, seandainya warga yang isolasi mandiri ini bisa diinformasikan datanya, mungkin kami bisa menyisir atau meskipun nggak semuanya menyisir di perkotaan lah, rumah-rumah yang isolasi mandiri ini sampah medisnya bisa ditompokkan. Tapi mohon maaf, masalah isolasi mandiri ini kadang-kadang ada privacy yang tidak bisa kami nggak bisa dipaksakan. Mm-mm. Kadang-kadang warga ini melakukan isolasi mandiri, kadang-kadang mohon maaf masih malu dengan tetangganya. Terus Mm-mm. rumahnya ditulis lagi isolasi mandiri mungkin juga nggak bisa nerima. Lah ini yang akhirnya kita kesulitan, ya sudah ambil di TPST aja. Ya. Oke. Jadi itu awalnya ceritanya begitu. Mm-mm. Pak Sigit, mungkin ada imbauan ya bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, sebaiknya limbah yang dihasilkan selama melakukan isolasi mandiri itu ditangani, penanganannya seperti apa ini Pak yang disarankan begitu? Apakah memang harus dibakar atau dibuang secara khusus atau bagaimana? Ya jadi begini, kita atau masyarakat yang melakukan isolasi mandiri itu kan setelah tahu bahwa dia positif, artinya sudah dikonfirmasi bahwa dia positif baru melakukan isolasi mandiri ya.
Artinya bahwa dia tanpa gejala atau gejala ringan itu bisa melakukan isolasi mandiri. Artinya kalau dia sudah karier, sudah dinyatakan konfirmasi positif, itu semua yang terkait dengan pemanfaatan dari warga tadi, baik mohon maaf, bukan hanya masker bekas, tisu yang bekas pakai warga itu tadi, itu sebetulnya juga kategori termasuk limbah infeksius. Artinya ini bisa jadi sumber penularan pada orang lain kalau tidak ditangani dengan cara yang benar. Artinya kami menyarankan bagi warga yang sedang isolasi mandiri, mohon agar masker bekas pakai, kemudian tisu bekas pakai, ini bisa dikantongi tersendiri, kemudian di kantongnya ditulisi limbah masker bekas atau limbah COVID atau apapun lah, supaya nanti tidak tercampur dengan limbah rumah tangga yang lain. Sehingga nanti pada saat sampah ini diangkut oleh petugas sampah, itu gerobaknya tidak bercampur, yang nanti sampai di TPS bisa dikelompokkan sendiri oleh petugas yang pemilahan di TPST. Nah, setelah itu nanti akan dikumpulkan di bin kontainer yang kami siapkan tadi. Secara berkala kendaraan kami akan mengambil sampah-sampah itu, kemudian dibawa ke pihak ketiga yang memang memiliki izin untuk mengelola limbah B3 atau limbah medis. Oke, baik. Jadi lebih baik memang ditulisi gitu ya, Pak Sigit ya, bahwa ini memang limbah dari COVID begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, baik. Pak, saya pernah dengar bahwa hampir bisa dikatakan mayoritas rumah sakit di Sidoarjo itu masih belum memiliki pengelolaan limbah medis COVID-19. Apa itu betul atau bagaimana, Pak, selama ini? Jadi memang terus terang memang sejak pandemi ini kami beberapa kali mengikuti webinar baik yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Lingkungan Hidup bersama rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Sidoarjo. Memang dari 19 rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Sidoarjo ini baru Rumah Sakit Umum Sidoarjo yang memiliki insenerasi untuk pengelolaan limbah medis. Yang lainnya memang belum memiliki. Namun dalam pengelolaannya mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan limbah medis tersebut. Jadi artinya meskipun belum memiliki insenerator sendiri, tapi minimal mereka sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Iya, oke. Iya, Pak Sigit. Halo. Ya, Mas. Iya, Pak Sigit. Karena yang tadi disebutkan hanya RSUD Sidoarjo yang punya. Nah, bagaimana Pak untuk penanganan rumah sakit yang lain? Apakah ini juga menjadi atensi khusus bagi dinas LHK atau seperti apa begitu? Gimana ini, Pak? Ya, jadi memang secara berkala kami meminta mengirimkan mengharapkan dari rumah sakit itu mengirimkan laporan kepada kami. Jadi setiap 6 bulan itu dari rumah sakit itu melaporkan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup. Jadi katakanlah rumah sakit A ini Januari sampai bulan Juni 2021 limbah medis yang dikelola itu jumlahnya volumenya sekian. Kemudian sudah dikelolakan kepada pihak ketiga perusahaan apa, itu disampaikan ke kami. Dan kami mengkompilasi semua laporan itu, kemudian kami kirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup maupun ke Kementerian Kesehatan. Jadi artinya itu yang menjadi tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup dalam ikut membantu memonitor pengelolaan limbah medis di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Pak Sigit, mungkin ada kebijakan khusus ya, misalnya saja kelonggaran-kelonggaran gitu. Ada nggak misalnya rumah sakit diberikan kebijakan kelonggaran untuk pengelolaan dalam arti ini nggak usah dulu deh atau bagaimana, atau memang tidak ada kebijakan untuk kelonggaran dalam hal ini, mungkin mentolerir ya, istilahnya mentoleransi, misalnya ada lembaga yang memang karena tidak memiliki pengelolaan limbah medis mungkin langsung dibuang di TPS atau apa begitu. Ada kelonggaran semacam itu atau memang nggak ada gitu, Pak? Gimana ini, Pak? Jadi gini, sebetulnya ada sih diskresi ya. Contoh Rumah Sakit Umum Sidoarjo pada saat awal-awal pandemi dulu, inseneratornya ini izinnya waktu itu belum lengkap.
Artinya belum sepenuhnya lengkap pada saat awal-awal pandemi itu. Tapi karena kondisi ini darurat, akhirnya oleh kementerian diberikan diskresi, artinya bukan hanya rumah sakit umum Sidoarjo saja, se-Indonesia diberikan apa istilahnya diskresi bahwa untuk rumah sakit yang sudah memiliki incinerasi izinnya belum lengkap mungkin bisa dioperasionalkan asal contohnya temperaturnya harus minimal 800 derajat. Jadi akhirnya kalau untuk itu bisa langsung dioperasionalkan meskipun izinnya belum keluar atau belum diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Cuma untuk diskresi yang lain Mas Ilham, seperti yang Mas Ilham sampaikan tadi, rumah sakit rujukan ini bahwa yang ditampung di rumah sakit rujukan ini kan masyarakat yang terkonfirmasi positif yang kategorinya gejala sedang hingga berat. Nah, kalau gejala ini kan juga semua limbahnya tentunya juga limbah infeksius. Secara aturan tidak boleh dicampurkan dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga lainnya. Harus tetap dikelola tersendiri. Jadi artinya tidak ada kalau seperti itu nggak ada perkecualian. Jadi kalau itu mutlak tidak boleh. Jadi katakanlah di rumah sakit ada perawat, kan setiap dia menangani pasien konfirmasi positif pasti pakai APD. Nah, APD yang dipakai ini hazmat itu kan sekali pakai. Selesai dia bertugas kan harus dilepas dan harus dibuang. Dan buangnya juga nggak boleh sembarangan Mas Elam. Harus di tempat yang memang khusus untuk sampah medis dan harus tertutup, nggak boleh tempat sampahnya terbuka. Kemudian nanti sisa makanan dari pasien dan lain-lain itu juga nggak boleh dicampurkan limbah rumah tangga atau sampah jenis rumah tangga, harus tersendiri, tidak dijadikan satu. Belum lagi nanti masker bekasnya pasien dan lain-lain. Itu semuanya juga harus dikumpulkan jadi satu. Nah, dari rumah sakit itu semua dikumpulkan dan setiap hari harus kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengelolaan. Karena kan ada batasan penyimpanannya, tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Sehingga itu yang memang harus mohon maaf 1 kali 24 jam. Jadi nggak boleh sampai menginap gitu ya. Artinya nggak boleh terlalu lama disimpan. Itu harus langsung diserahkan kepada pihak ketiga yang memang memiliki izin untuk pengelolaan limbah B3 atau limbah medis. Oke, baik Pak. Penanganan limbah atau pengelolaan limbah ini kan kalau rumah sakit mungkin ada bisa dikatakan sudah paham lah begitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat, apakah bisa dikatakan bahwa mereka paham 100% ya? Nah ini saya agak ragu gitu. Apakah saat ini DLHK sudah melakukan misalnya semacam monitoring atau sosialisasi atau apa? Nah kalau sudah dalam bentuk seperti apa sih? Ya jadi memang terus terang Mas Ilham, dalam kondisi pandemik kemarin memang kita juga tidak mungkin melakukan sosialisasi secara tatap muka. Akhirnya kita juga melakukan sosialisasi itu secara daring, baik melalui media sosial, melalui media elektronik seperti dengan Suara Sidoarjo seperti ini. Ini bagian dari upaya kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Memang selama ini kadang-kadang kita ini agak mengabaikan, dalam artian bukan karena tidak peduli, tapi kadang-kadang kita belum tahu atau belum pemahaman terhadap bagaimana pengelolaan limbah medis ini harusnya bagaimana ini kadang-kadang dan kita kadang-kadang nggak mau ribet lah, campur dari satu gitu aja dibuang sudah selesai. Ya kita selesai di rumah kita, tapi nanti setelah itu bercampur dan seterusnya ini juga kan sumber dari penularan kepada orang lain. Ya kita juga harus tetap menjaga lingkungan kita. Bagaimana teman-teman kita yang ngambil sampah itu kan tentunya juga harus tetap itu jangan sampai terkena risiko itu tadi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Oke, Pak Sigit, terkait dengan petugas kebersihan yang terjun langsung, iya kan, betul kan? Petugas kebersihan ini yang terjun langsung dalam hal memilah gitu, memilah sampah atau mengumpulkan dan sebagainya. Saya ingin tahu nih, SOP-nya apa sih? Apakah memang mereka juga harus pakai APD atau memakai sarung tangan atau bagaimana? Kan juga rawan juga begitu Pak. Seperti apa sih Pak? Ya di awal-awal pandemik dulu kami juga sempat pengadaan APD bagi teman-teman kami yang di lapangan. Jadi petugas penyapu jalan,
kemudian petugas pemungut sampah, kemudian juga kru angkutan sampah kami, dan petugas-petugas yang di TPST maupun di TPA, itu semuanya kami berikan APD. Jadi waktu itu ada sarung tangan, kemudian ada masker, terus kemudian juga diberikan untuk teman-teman kami yang dinas lingkungan hidup yang di lapangan, diberikan semacam extra fooding ya, artinya minuman susu dan buah dan minuman yang bergizi lainnya untuk menjaga imun mereka yang di lapangan ini supaya juga tahan terhadap kondisi-kondisi yang ada di lingkungan. Jadi ini upaya-upaya yang kami lakukan di awal-awal pandemik dulu, dan selain itu juga kami sosialisasikan bagaimana penanganan di lapangan supaya teman-teman ini juga betul-betul terjaga, artinya dari kemungkinan risiko pekerjaan yang dilakukan, kemudian jangan sampai mereka juga terpapar lah. Pak Sigit, kira-kira ada nggak data gitu yang menyebutkan bahwa saat ini sudah sampai berapa banyak sih hitungannya apa ya, ton ya mungkin ya, limbah medis itu untuk wilayah Sidoarjo sendiri bisa dikatakan kategorinya sangat banyak sekali, sangat banyak atau biasa aja atau bagaimana nanti kalau sudah ada datanya itu? Ya, jadi kemarin tahun 2020 saya angkanya nggak tepat angka persisnya, sekitar 200 tonan itu seluruh kabupaten limbah medis dari seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, 220-an gitu ton per tahun ya, 200 ton ya. Ini bisa dikatakan kalau dibanding wilayah lain, apakah Sidoarjo ini termasuk yang banyak atau biasa aja atau gimana Pak? Ya, mohon maaf Mas Ilham, waktu itu memang kami belum sempat compare dengan kabupaten lain ya. Jadi tapi yang jelas kalau melihat dari potensinya yang ada di Sidoarjo ini jumlah penduduknya yang cukup padat, Mas Ilham. Kemudian rumah sakit rujukannya juga cukup banyak, 19 rumah sakit. Tentunya potensi warga yang dirawat pun juga mungkin cukup besar. Bahkan kalau kita lihat untuk kondisi-kondisi PPKM darurat dan PPKM level 4, 1 dan 2 kemarin kan juga rata-rata rumah sakit ini hampir semuanya penuh. Artinya tidak ada tempat tidur yang kosong. Bahkan beberapa rumah sakit menyampaikan di IGD-nya ada sekian puluh pasien yang belum bisa masuk ruangan dan seterusnya masih belum bisa dapat kamar. Nah ini berarti artinya bahwa pasiennya juga cukup banyak sebetulnya di Sidoarjo ini. Belum warga yang mungkin nggak sempat ke rumah sakit atau nggak kebagian kamar di rumah sakit sehingga harus isolasi mandiri di rumah. Oke, Pak. Artinya ini juga potensi sampah yang cukup besar gitu Mas. Iya. Berarti cukup banyak ya. Baik, dan ini perlu penanganan serius saya kira karena memang yaitu tadi bisa menularkan, siapa tahu ya Pak ya. Baik. Meskipun kita menganggap bahwa masyarakat itu menganggap bahwa sampah kalau sudah kumpul jadi satu karena sampah begitu, padahal memang ini harus dipilah-pilah gitu kan Pak ya, karena limbah medis gitu. Baik, Pak Sigit, dalam menangani masalah sampah ini kan saya yakin DLHK ini perlu adanya sinergi dengan pihak lain gitu ya. Kalau misalnya dengan pihak rumah sakit, kira-kira apa yang jadi poin khusus begitu? Kemudian untuk masyarakat apa saja ini Pak? Silakan. Ya, jadi kalau untuk kaitannya dengan rumah sakit, ya kami mungkin sebatas menerima laporan dari pengelola limbah medis dari rumah sakit itu. Dan secara berkala kami juga melakukan pertemuan koordinasi by daring. Kemudian juga dari sisi penugasan kami Dinas Lingkungan Hidup ini kan sebagai pembina pengelolaan limbah medis untuk rumah sakit. Ya tentunya kami juga punya kewajiban apabila rumah sakit ada yang kesulitan dalam pengelolaan, kesulitan mencari pihak ketiga yang mengelola limbah medis atau kesulitan apapun, tentunya itu pasti koordinasi dengan kami. Tapi alhamdulillah memang sejauh ini seluruh rumah sakit yang ada ini sudah melaksanakan pengelolaan limbah medis ini sudah sesuai dengan SOP yang harusnya dilakukan. Sehingga kami juga terus berusaha untuk memonitor saja artinya laporan-laporan itu. Dan kemudian nanti kalau dari pusat pun juga ada regulasi yang baru, penekanan yang baru, tentunya ini kami juga
juga apa ya menindaklanjuti itu. Kemudian kami juga tetap mengkomunikasikan dengan rumah sakit yang memang dalam penanganan COVID ini di awal dulu dengan kondisi sekarang kan selalu ada apa ya, ada perubahan regulasi. Ya, contoh yang di awal dulu kita kan sarankan malah jangan pakai masker medis, tapi masker kain aja supaya limbah medisnya nggak semakin banyak. Ya. Ini di awal-awal dulu Mas. Iya. Saya pun juga sarankan teman-teman kalau bisa jangan pakai masker medis, ini di awal dulu pakai masker kain supaya ini bisa di reuse lagi, dipakai lagi, tidak timbul timbulan sampah yang besar. Tapi dengan perkembangan virusnya seperti ini kan akhirnya justru malah sebaliknya, masker medis nggak cukup, harus dirangkap dengan masker kain. Nah, masker kain bisa dicuci kembali, tapi masker medis kan harus sekali pakai, habis pakai dibuang. Nah, hal-hal seperti ini yang terus kami juga mengupdate, menginformasikan ke masyarakat. Ya. Dan masyarakat tentunya kami juga sarankan masker bekas pakai yang sudah selesai digunakan, mau dibuang, ya kami harapkan sebelum dibuang, dilipat yang bagus, tapi ya megangnya juga harus hati-hati. Jangan bagian luarnya dipegang-pegang, tapi talinya aja diikat, kemudian nanti maskernya itu tolong digunting. Artinya supaya, mohon maaf, masker bekas pakai ini tidak disalahgunakan oleh orang lain, kemudian nanti direkondisi, kemudian dijual, mohon maaf ya, tidak sampai terjadi lah, dijual dan seterusnya. Ini kan juga rawan. Artinya supaya setelah dipakai ini, baik oleh yang orang yang positif maupun yang tidak positif, harapannya semua masker bekas pakai ini diikat, kemudian digunting supaya nggak bisa dipakai lagi lah, betul-betul sekali pakai. Karena ini, mohon maaf, mungkin bukan di Sidoarjo, ini juga ada informasi di daerah-daerah yang ditemukan hal seperti itu. Mudah-mudahan di Sidoarjo tidak terjadi. Oke, baik Pak Sigit, yang terakhir, kita berusaha untuk menekan atau meminimalisir pandemi COVID-19 ini. Yang dilakukan di LHK Sidoarjo apa Pak? Monggo, yang terakhir. Ya, jadi terus terang memang kondisi-kondisi di Sidoarjo ini, penanganan COVID ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua pihak, semua elemen masyarakat, kita harus bersama-sama. Yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sendiri, minimal kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, agar tetap prokes, tetap diterapkan, sehingga pertama, supaya kita dan keluarga kita aman, tidak terpapar dari orang lain, tapi juga kalau toh misalkan ada yang positif, isolasi di rumah, cukup diselesaikan di rumah, tidak menularkan kepada orang lain. Dan tentunya dalam penanganan limbah ini, kembali lagi setelah dipakai masker-masker medis ini, supaya nanti dikumpulkan yang baik bersama masker, sisa-sisa masker yang lain menjadi limbah medis, nanti supaya pembuangannya jangan dicampurkan dengan limbah sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga, supaya nanti di tempat di TPST ini bisa kami kumpulkan dan kemudian nanti dikelola sesuai dengan semestinya, sehingga ini bisa juga mengurangi risiko-risiko terjadinya penularan kepada orang lain. Oke, baik Pak Sigit, terima kasih sudah berbagi waktu informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham.